kabarnya kalian hari ini? Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kisah perjalanan hidup dari Ratu Ester. Kisah Ratu Ester. Bacaan kita terdapat dalam kitab Ester. Ester pasal 2 ayat 17. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah yang lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti wasti. Kisah Ratu Ester. Pada zaman ribuan tahun yang lalu, ada sebuah kerajaan Media Persia yang dirajai oleh Raja Ahasiweros. Kerajaan ini sangat megah dan tersebar dari India hingga ke Ethiopia. Raja Ahasiweros memiliki seorang ratu bernama Ratu Wasti. Tetapi sang ratu akhirnya diusir dari istana karena ia melanggar perintah raja. Raja Ahasiweros akhirnya memutuskan untuk mencari ratu baru, dan setelah tersebar bahwa akan dipilihnya ratu baru, banyak orang yang mengikuti kontes tersebut. Dari sekian banyak yang ikut dari masyarakat, maka akhirnya terpilihlah Ester menjadi ratu. Ester yang sedari kecil hidup yatim piatu, jadi sepupunya yang bernama Mordekai yang merawatnya. Ester, seorang keturunan Yahudi, memiliki nama asli Hadasa, tetapi karena masa itu mereka ke pembuangan, jadi nama Persianya adalah Ester. Tak lama kemudian, sepupu Ester yakni Mordekai mengetahui ada dua orang yang sakit hati terhadap raja, dan mereka berniat membunuhnya. Maka Mordekai memberitahu kepada Ester, dan Ester memberitahu hal itu kepada raja. Dan setelah perkara itu diperiksa, ternyata benar dan kedua orang itu dihukum. Maka naiklah Haman menjadi seorang di atas semua pembesar yang ada di kerajaan itu, sehingga ia menjadi sombong dan ingin disembah oleh rakyatnya. Tetapi Mordekai tidak mau sujud ketika Haman sedang lewat, dan ini membuat Haman menjadi dendam, dan ia ingin menghukum Mordekai dan juga bangsa Mordekai. Setelahnya Haman menghadap kepada raja, dan Haman berkata, ada suatu bangsa yang hidupnya tercerai-berai dan hukumnya berbeda, sehingga tidak patut raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik, maka raja sekiranya mengeluarkan surat supaya mereka dibunuh. Dan raja mengeluarkan cincin meterainya dan memberikannya kepada Haman untuk berbuat demikian. Maka tersebarlah akan ada tanggal untuk dibunuhnya semua orang Yahudi pada kerajaan itu. Maka mengeluhlah orang Yahudi dan juga Mordekai. Kemudian Mordekai memberitahu Ratu Ester, dan Ester pun kaget karena ia tidak tahu akan adanya surat tersebut. Akhirnya Ratu Ester berserta bangsanya Yahudi mengambil puasa 3 hari 3 malam dan berdoa kepada Tuhan. Setelah puasa, Ratu Ester akan menghadap Raja Ahasiweros, dan setelah lewat puasanya, Ratu pun berbuat demikian. Dan ketika Raja melihatnya, maka ia berkenan kepada Ester. Ratu Ester mengatakan bahwa ia mengadakan perjamuan dan ingin mengundang Raja Ahasiweros dan Haman, dan raja menyetujuinya. Maka datanglah Raja Ahasiweros dan Haman ke perjamuan itu. Tetapi pada saat perjamuan yang pertama, Ratu Ester tidak meminta apapun selain ia ingin mengundang raja kembali dan Haman untuk datang ke perjamuan yang berikutnya. Setelah ada di perjamuan di hari yang berikutnya, Ratu Ester pun segera memberitahu bahwa ada orang yang mengancam dirinya dan juga bangsanya. Dan pada saat itu Ester langsung memberitahu bahwa orang itu ialah Haman. Raja akhirnya menjadi marah dan mengusir Haman dari perjamuan itu. Haman digantung pada sebuah tiang sehingga ia mati.
Setelah kematian Haman, akhirnya Mordekai naik jabatan dan diberi kuasa mengenakan cincin raja untuk membuat perintah yang baru. Sebab perintah pembunuhan orang Yahudi itu tidak dapat dicabut. Jadi Mordekai dan Ester membuat ketetapan yang berlawanan, yakni setiap orang Yahudi berhak melindungi diri pada saat hari yang sudah ditentukan untuk mereka dibunuh. Dan untuk merayakan peristiwa ini disebut hari raya Purim sampai hari ini. Jadi setelah kita membaca dan juga mendengar kisah ratu ini, ada moral cerita di balik kisah ini. Moral yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan kalau kita ada sekarang untuk melakukan pergerakan. Yang kedua, kita harus berani untuk memperjuangkan apa yang benar. Yang ketiga, kita harus sabar dalam segala sesuatu. Dan yang terakhir, kita harus menjadi pembawa damai. Kita harus bijaksana. Yuk kita review ulang tentang tokoh-tokoh yang ada dalam kitab Ester. Jadi yang pertama, tokohnya ada sang ratu sendiri atau Ratu Ester. Yang kedua ada Raja Ahasiweros. Yang ketiga ada Haman, dan yang keempat ada Mordekai, yaitu sepupu Ester. Jadi kalau mau mewarnai, gambarnya bisa di download pada link ada di bawah ini. Sampai jumpa materi berikutnya dan God bless you.